Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan kultum tentang husnudon kepada Allah. Banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan kultum ini dengan mengambil beberapa hikmah dari materi-materi yang disampaikan. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang husnudon kepada Allah. Secara pengertian, secara istilah, husnudon itu terbagi dari dua kata, yaitu husnu dan adzon. Husnu itu bermakna baik, sedangkan adzon itu bermakna berprasangka. Jadi, husnudon adalah berprasangka baik. Yang kita pahami di sini adalah bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan sikap husnudon tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Husnudon bermakna bahwasanya dalam setiap kita melangkah itu harus memiliki pemikiran yang positif terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi. Dalam husnudon ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri, dan husnudon kepada orang lain. Yang kita bahas di sini tentang husnudon kepada Allah. Husnudon kepada Allah di sini memiliki artian bahwasanya kita harus selalu memiliki pemikiran yang positif terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba, sebagai ciptaannya Allah. Dalam husnudon kepada Allah ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, husnudon dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita harus memiliki sikap husnudon. Allah memberikan perintah kepada kita sebagai umatnya untuk taat dan patuh. Maka kita harus mengikutinya. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa kepada kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Di mana di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 dijelaskan, "Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dari sini kita harus yakin bahwa dengan kita taat dan patuh kepada perintah Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, husnudon dalam menerima kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, baik nikmat sabar, nikmat kesehatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tugas kita sebagai umat ciptaannya Allah, kita harus memiliki sikap positif bahwa kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Kita gunakan nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga yaitu nikmat atas ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terkadang banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu musibah, entah itu sakit. Nah, dalam menghadapi hal-hal tersebut, kita sebagai umat harus memiliki sikap yang positif. Tidak boleh ngeresulo, istilahnya seperti itu. Kita diberi musibah, kita diingatkan bahwa kita sebagai umat itu harus selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah, jangan sampai lalai.
Karena kita lalai, kadang kita diingatkan oleh Allah melalui musibah tersebut. Dan yang keempat, yaitu kenikmatan atas kita melihat ciptaan Allah. Banyak ciptaan Allah yang telah diciptakan untuk kita semuanya. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, semuanya harus kita syukuri. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita rawat. Kita harus memiliki sikap yang positif, bahwa Allah menciptakan tumbuhan, bahwa Allah menciptakan hewan, itu semuanya ada manfaatnya. Tidak mungkin semua ciptaan Allah tidak ada manfaatnya. Pasti akan memberikan manfaat untuk makhluk ciptaan yang lain. Jadi kita ini saling membutuhkan. Tanpa adanya tumbuhan, mungkin suasana bumi ini tidak akan sesejuk ini. Nah, makanya kita harus merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan adanya hewan. Ada burung, ada ikan, seperti itu. Kita harus merawatnya. Tanpa adanya beberapa hewan-hewan tersebut, mungkin serasa dunia ini tidak akan terlihat indah. Tidak ada suara kicauan burung, warna-warni ikan yang akan menghiasi kehidupan dunia ini. Nah, dari beberapa husnudon kepada Allah tersebut, insya Allah kita sebagai umat pasti kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena apa? Dengan setiap melangkah kita selalu memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang selalu bahwasanya apa yang kita hadapi di depan kita itu pasti ada manfaatnya. Apabila kita dalam melangkah itu selalu mengingat bahwa apa yang kita hadapi itu akan memberikan hal buruk, itu pasti juga akan memberikan hal buruk pada diri kita. Oleh karena itu, marilah kita muhasabah binafsi. Marilah kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita selalu berhusnudon kepada Allah? Kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaannya Allah, kita harus selalu husnudon atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kultum hari ini membawakan keberkahan buat kita, dapat meningkatkan ibadah kita, dan bismillah kita selalu husnudon di dalam setiap langkah kita, sehingga di dalam melangkah kita tidak akan pernah mendapatkan kesulitan hidup. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang Ibu sampaikan pada kesempatan kultum hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma. Baru, sehat, alami.